Kalian jangan mengharapkan dukungan siapa-siapa. Berjalanlah kalian di atas kaki kalian sendiri. Karena ini adalah bangsa kalian. Ini adalah negara kalian. Ini adalah tanah leluhur kalian. Segala sesuatunya harus berdasarkan data, fakta. Jangan sampai ngedabrus. Maka PWI dan Laskar Sabila itu berdasarkan data dan fakta. Kalian jangan melihat siapa-siapa. Saya minta kepada kalian jangan melihat siapa-siapa. Kalian jangan mengharapkan dukungan siapa-siapa. Berjalanlah kalian di atas kaki kalian sendiri. Amin. Bekerjalah kalian dengan tangan sendiri. Jangan mengharapkan siapa-siapa. Karena ini adalah bangsa kalian. Ini adalah negara kalian. Ini adalah tanah leluhur kalian. Ini adalah sejarah kalian. Ini adalah kehormatan kalian. Bekerjalah kalian dengan hati kalian sendiri, di atas kaki kalian sendiri, dengan tangan kalian. Tidak usah mengharapkan siapa-siapa. Yang kita harapkan hanya satu, Allah. Nomor dua, Rasulullah SAW. Udah, setelah itu yang lain ikut silakan. Tidak apa-apa. Kenapa? Sebabnya karena kita bangsa Indonesia, warga Indonesia ingin menyelamatkan sejarah kita sendiri, ingin menyelamatkan tanah air kita sendiri, ingin menyelamatkan bangsa kita sendiri yang secara data real memang terjadi pembelokan sejarah, secara data real memang terjadi pemalsuan makam, secara data real ini memang akan terjadi satu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Maka kita sebagai rakyat Indonesia harus bergerak sampai kapanpun untuk anak cucu kita, dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah nanti PWI akan dibentuk dari Sabang. Amin. Semuanya bergerak. Jangan sampai kalian mengharapkan, oh kenapa ini nggak dukung, kenapa ini nggak dukung, kenapa ini tidak dukung. Saudara jangan berkecil hati. Allah itu ketika menghancurkan kejahatan tidak butuh orang besar. Tidak butuh orang besar. Maka seluruh pengikut para nabi dan para rasul itu Allah aradhiluhum. Itu adalah orang-orang yang dianggap tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi oleh orang-orang kafir. Tapi semuanya rungkat. Makanya Hercules itu kita ditanya, pengikut Muhammad itu konglomerat para sultan atau orang-orang yang enggak punya, orang-orang awam. Kemudian kata Abu Sufyan menyatakan, pengikut Muhammad adalah orang-orang awam yang tidak punya akses politik, bukan sultan, bukan konglomerat. Kata Hercules mengatakan, itulah pengikut para nabi. Karena apa? Disitulah ada kebenaran. Tapi justru kalau seumpama pergerakan ini, perjuangan ini diawali dengan oleh orang-orang besar, justru ini diragukan kebenarannya. Mungkin ada kepentingan. Maka dari itu kita dari bawah muncul, kita asal kita bergerak semua, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bela itu negara, selamatkan ke bangsa Indonesia. Ini yang namanya klan Ba'ali sudah jelas melakukan kejahatan di bumi pertiwi kita. Maka kita sebagai rakyat harus bergerak, tidak usah mengharapkan orang lain. Bergerak dengan kaki kalian sendiri. Bergerak dengan kaki kalian sendiri. Bekerja dengan tangan kalian sendiri, dengan pikiran hati kita sendiri. Kalian dalam wadah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila, ini wadahnya kalian. Maka dari itu mudah-mudahan PWI Laskar Sabilillah segera dibentuk sampai ke Lanting. Amin. Sampai ke ranting. Amin. Seluruh Indonesia jangan sampai telat, jangan sampai terlambat, sampai ke ranting supaya kekuatannya punya kekuatan yang maha dahsyat dalam mereka melindungi bangsa, melindungi tanah air, melindungi rakyat, melindungi ulamanya, melindungi sejarah dan leluhurnya. Nah ini, saudara-saudara jangan. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan Numrud dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga bukan orang yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, orang nggak punya. Meninggalnya Numrud juga dengan nyamuk yang masuk. Wakilah nyamuk masuk. Akhirnya menelurkan virus dan virusnya ada di otak sehingga Numrud itu tiap waktu itu membentur-benturkan kepalanya sampai meninggal. Itu memang dalam rangka Allah menghina orang yang telah berbuat jahat terhadap orang-orang Islam, menghina terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada umatnya baginda Rasul, kepada para ulama khususnya leluhur Nusantara Indonesia. Maka tadi caranya. Jadi tidak butuh harus jenderal. Makanya saya juga bukan jenderal, Ki Imad juga bukan jenderal. Saya tidak punya senjata, Ki Imad juga tidak punya senjata. Ki Imad juga tidak punya jabatan tinggi di pemerintah, cuma termasuk di NU-nya juga. Saya juga sama, tidak punya jabatan tinggi. Tapi Allah memunculkan
supaya kemurnian dari perjuangan itu ditunjukkan oleh Allah ini murni, bukan karena kepentingan ambisi. Itu yang kalian harus tahu. Dulu yang namanya Bakhti Nasr itu sempat mengusir Yahudi dari tanah. Begitu diusir Yahudinya itu pada ngungsi di Mesir waktu itu. Seluruh Palestina itu dikuasai oleh Bakhti Nasr, satu kekuatan superpower. Bagaimana Allah menghancurkan Bakhti Nasr? Orang Yahudi minta kepada Nabi Daud supaya berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Apa Allah menyuruh Nabi Daud? Tidak. Padahal Nabi Daud seorang nabi, rasul. Apa Allah memilih atau menunjuk Nabi Sulaiman? Beliau seorang nabi dan seorang rasul? Tidak. Apakah Allah menunjuk seorang Nabi Hizqail dan Nabi Daniel? Di situ ada 4 orang nabi, 2 orang rasul. Tidak. Tapi apa? Allah yang menunjuk adalah, yang ditunjuk oleh Allah adalah Talut. Siapa itu Talut? Tukang angon kambing. Mau apa kalian? Siapa yang protes? Berarti Yahudi. Yahudi langsung mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan minal mal. Ini akses politik, akses ekonomi selalu dipertanyakan. Kata orang Yahudi mengatakan, dari mana itu si Talut? Kalau Tuhan kamu wahai Daud menunjukkan Talut, dari mana Talut itu bisa menguasai kami, memimpin kami? Talut itu tukang angon, tidak pantas memimpin kami. Kami itu lebih berhak atas kepemimpinan daripada si Talut. Walam yuta sa'atan minal mal. Bukan konglomerat Talut. Akhirnya apa kata Nabi Daud? Kata Nabi Daud mengatakan, kamu itu yang minta sama Allah, tapi ketika Allah menunjukkan kamu menolak. Kamu akan tetap di sini apa mau pulang ke kampung? Oh, saya kamu. Ya udah, kalau mau pulang ke kampung ya nurut sama. Ya. Saya juga nabi, tapi Allah tidak menunjuk saya. Saya rasul. Sulaiman juga rasul, anak saya. Hizqail itu nabi, Daniel itu nabi, tapi tidak ditunjuk. Tapi ketika yang ditunjuk oleh Allah Talut, maka Talut wala tolin, saya harus amin. Jangan sampai saya menunjukkan bahwa saya itu nabi, saya itu rasul, kemudian seolah-olah Talut di bawah saya. Tidak. Ini adalah masyiat dari Allah. Barulah orang Yahudi itu sepakat, dan pada akhirnya kemudian si Talut itu ternyata buat strategi, dan pada akhirnya mengalahkan Bakhti Nasr. Dan akhirnya buatlah kerajaan-kerajaan dari Talut itu akhirnya diberikan oleh Nabi Daud karena Talutnya meninggal. Jadi kerajaannya Nabi Daud itu dari Talut, dari tukang angon kambing. Tidak artinya Allah itu menghancurkan Bakhti Nasr itu nggak repot-repot harus pakai pesawat, harus kayak Fir'aun lagi buat tandingan gitu. Enggak, cukup dengan Talut aja. Karena apa? Untuk menunjukkan kepada kalian bahwasanya yang mengalahkan kebatilan itu Allah, bukan kita. Bahwasanya kita ini pergerakan berdasarkan naungan kekuasaan dan iradat Allah, makanya yang ditunjuk adalah bukan orang besar. Itulah kira-kira seperti itu ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Amin. 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 Ini insyaallah pahalanya ini sedekah jariah. Amin. Ya Allah. Allah akan berikan pahala kepada kalian, tidak akan berhenti. Amin ya Allah. Siapapun yang menyusunnya ini, yang membuatnya tidak akan berhenti. Amin. Selagi sejarah ini di Indonesia berdiri, panjenengan akan selalu mendapatkan jariah. Amin. Ya Allah. Di akhirat kan panjenengan akan tersenyum. Amin. Amin. Karena apa? Sudah menyelamatkan. Amin. Makanya kalian di pergerakan di PWI dan Laskar Sabilillah tidak sia-sia. Itu surga kalian. Amin. Itu istana kalian di akhirat. Amin. Ini sekarang ada kebatilan, mari kita beresi. Amin. Beresi dengan ilmiah dan dengan akhlakul. Ya baik. Saya Sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.